Ini kita akan bahas ambis yang ke-15 ya, Dek ya. Ambis ke-15, kimia organik. Kimia organik, nanti kalau suara kakak kurang jelas, langsung hidupkan mikrofonnya, langsung ini Dek ya, langsung kasih tahu ya. Nah, di sini kimia organik, ini pelajaran kelas 3 juga ya kan, yang sedang berlangsung sekarang. Nah, nomor 1, ini kan teori semua Dek ya, nggak ada hitung-hitungan di sini. Nomor 1 ini UMPTN tahun 99. Nah, udah ada yang lahir di sini? Udah ada? Belum? Di sini nama senyawa dengan rumus di bawah ini menurut UPAC. Nah, UPAC itu berarti nama satuan internasionalnya Dek ya, yang digunakan oleh semua. Nah, nomor 1 di sini dibilang apa namanya? Berarti di sini kita harus paham dulu jenis-jenis dari hidrokarbon. Hidrokarbon itu nanti ada alkana, ya kan? Ada alkana, ada alkena, terus ada alkuna. Kalau alkana itu, Dek, dia itu hidrokarbon jenuh atau tak jenuh? Siapa yang masih ingat? Kalau alkana, hidrokarbon apa? Jenuh. Jenuh ya. Jenuh. Iya, jenuh ya Dek ya. Jenuh itu artinya sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang jomblo kan sering jenuh ya. Jenuh gitu kan, sendirian, gak ada teman. Nah, tapi sekarang kebalikannya ya kan. Sekarang yang punya pacar yang malah sekarang yang jenuh kan. Nah, jadi alkana ini yang memiliki ikatan tunggal Dek, sendirian, berarti kesepian. Kalau alkena sama alkuna ini memiliki ikatan rangkap. Makanya dia hidrokarbon tak jenuh. Dia nggak jenuh lagi ya, karena dia punya rangkap. Nah, ini juga hidrokarbon tak jenuh. Oke, tak jenuh. Di sini kalau alkena berarti ini ikatan tunggal ya Dek ya. Ini adalah tunggal. Ini tunggal. Kalau alkena itu rangkap 2. Ini rangkap 2. Kalau dia alkuna ini adalah rangkap 3. Ini rangkap 3. Itu dia untuk membedakan alkana, alkena, alkuna. Berarti dari soal nomor 1 ini kira-kira ini jenis apa ini Dek? Alkena, alkana. Ya kan, nggak ada ikatan rangkap 2, nggak ada rangkap 3. Berarti ini adalah alkana ya. Ini adalah alkana. Berarti langkah-langkah buat namanya gimana tuh Kak? Langkah-langkah dalam pembuatan nama itu yang pertama adalah tentukan dulu rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Tentukan rantai terpanjangnya Dek ya. Rantai terpanjang atau rantai utama. Terus yang kedua, beri penomoran. Penomoran, kalau dia alkana berarti ini paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang ya. Paling dekat dengan cabang. Terus udah buat penomoran paling dekat dengan cabang, beri namanya. Nah, beri nama, buat nama itu adalah nomor cabang, terus plus nama cabang, terus plus rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ya. Berarti ini Dek, rantai terpanjangnya dari mana ke mana nih? Ke kanan terus ke bawah. Dari kiri ke bawah atau dari kanan ke bawah? Dari kiri ke bawah ya. Iya, dari kiri ke bawah ya. Dari kiri ke bawah. Mantap. Kalau ini penomorannya dari mana nih guys? Penomoran. Dari kiri. Penomoran dari kiri Kak, yang dekat sama cabang. Iya, kalau dari bawah cabang nomor 3 kan ya. Kejauhannya Dek ya. Berarti ada lebih dekat, berarti dari kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, bareng-bareng nih. Yang mana nih jawabannya nih? 2,4 dimetil. Yang D Kak. Iya, wah mantap, pintar-pintar semua ya. 2,4 dimetil. Ingat Dek ya, ingat kalau dia cabang itu, ingat untuk cabang ya. Ingat untuk cabang, jika dia, ini ingat ya untuk cabang, kalau cabangnya itu sama ya kan atau kembar, kalau dia 2, kembar 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, dan selanjutnya Dek ya. Oke, kalau cabangnya itu beda, itu berdasarkan abjad. Nah, kalau metil dan etil berarti depannya kan E sama M.
berdasarkan abjad E dulu kan, berarti nanti namanya etil dulu baru metil. Ini dia Dek ya untuk penamaan aturan cabang gitu. Paham nomor 1? Kak, Ya? maaf, kalau saya masih nggak ngerti Kak, kalau isopropil tuh yang kayak gimana sih Kak? Oh, kalau isopropil, kalau iso itu berarti yang siku-siku di ujungnya, Dek. Kayak gini kalau iso. Nah, ini iso nih, isopropil. Ini yang nempel ke induk. Ini yang nempel ke induk ya. Nah, ini iso kan, ada siku-siku di ujung cabang, di ekornya. Ini namanya adalah isopropil. Contohnya gini, Dek ya. Contoh gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini ada gini nih. Sorry. Nggak kelihatan ya. Bentar ya, ada yang join. Bentar. 1, 2, 3. Nih. Nih, kalau gini nih, Dek. Ini kan ada CH3 di sini ya. CH3, CH2, CH2, ini CH, ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Ini rantai terpanjangnya lurus ini ya. Rantai terpanjangnya ini adalah lurus. Bentar ya, Dek, ada. Ini rantai terpanjangnya adalah lurus ya, Dek ya. Rantai terpanjang adalah lurus. Nih, ini penomoran dari mana nih, Dek? Dari kiri atau dari kanan? Kiri, Kak. Kiri Kak. Kiri ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti apa namanya nih, Dek? 4 isopropil oktana. Iya, 4 isopropil oktana ya, Dek ya. Gitu. Jadi kalau dia iso itu cabang yang nggak lurus. Nah, ada siku-siku di ujungnya nih. Nah, itu namanya iso ya. Gitu, Dek. Bisa dibedakan iso? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ya, Dek, sama-sama. Ini dia untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 nih, Dek. Tata nama senyawa hidrokarbon. Kalau ini masuk ke jenis apa nih? Kalau nomor 2 ini. Alkena. Iya, masuk alkena ya. Ada kata rangkapnya, Dek ya. Berarti ini rantai terpanjang dari mana ke mana nih, Dek? Kiri terus ke Dari bawah. kiri ke bawah, Kak. Dari kiri ke bawah. Ya, dari kiri ke bawah ya. Terus lihat nih, Dek. Penomoran dari mana? Yang dekat sama itunya, rantai gandanya itu, Kak. Iya, kata rangkapnya ya. Dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini apa namanya nih? Yang mana jawabannya? 2,5 2,5 dimetil 2 heptana. Iya, mantap. 2,5 dimetil 2 heptena. Nah, cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 5. Ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Rantai terpanjang ada 7 itu kan? Rantai terpanjang ada 7, berarti 7 itu namanya heptana. Heptana itu kalau dia jadi alkena, jadi berubah jadi ena deh ya. Heptana jadi heptena gitu. Paham nomor 2? Paham, Kak. Oke deh. Yang nggak paham langsung menggonggong ya kan, jangan diam-diam ya. Langsung tanya deh ya. Ini nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, senyawa organik dengan rumus. Nah, ini paling gampang ini ya. Ini tahun 93. Tahun 93 nih. Ini hafalan deh ya. Kalau gugus fungsinya OH itu adalah alkohol atau nanti buat namanya itu semuanya berakhiran ol. Kalau dia gugus fungsinya O itu adalah ether. Namanya nanti adalah alkoksi alkana. Kalau COH atau CHO itu adalah aldehid. Kalau CO itu adalah keton. Kalau COOH itu adalah asam karboksilat. Namanya nanti semua berakhir depannya asam, akhirannya semua OAT ya. Asam alkanoat. Terus kalau COO itu adalah ester. Namanya itu adalah alkil alkanoat. Nanti depannya semua berawalan
berakhiran il, terus belakangnya oat, ya. Terus untuk gugus fungsi X itu adalah haloalkana. Haloalkana itu adalah FClBrI ya. Nah, itu nanti semua namanya alkil halida. Berarti nomor 3 ini udah bisa dijawab dong. Gambar nomor 1, gugus Keton. fungsi siapa, Dek? Keton, Kak. Keton ya. Nah, ini ya, keton ya. Terus nomor 2, Ether. Ether. iya, mantap. Ini adalah ether. Kalau nomor 3, Ester. Ester. iya, ester. Aduh, mudah-mudahan soalnya seperti ini, Dek ya. Pasti ada soal-soal yang gampang pasti ya, nggak semua susah ya. Berarti keton, ether, ester. Jawabannya adalah yang dodol. Gitu. Paham semuanya nomor 3? Paham. Paham nggak? Oke. Pokoknya materi kita hari ini kimia nggak susah deh ya. Walaupun tadi udah belajar ambis fisika sebelumnya, kali ini kimia kita hari ini nggak menghitung. Jadi santai ya guys, nggak terlalu berat ya. Oke, ini nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, di antara pasangan molekul berikut yang merupakan isomer. Apa itu isomer, Dek? Isomer, senyawa yang memiliki rumus molekul sama ya, Dek ya. Rumusnya sama, tapi strukturnya beda. Cara cepatnya adalah, cara cepat untuk menghitung isomer, ya kan? Cara cepatnya itu adalah hitung jumlah atomnya harus sama. Jumlah atomnya harus sama, Dek ya. Kalau sama, pasti itu berisomer. Nah, ini cara cepatnya. Lihat jumlah atomnya sama. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu berapa C-nya, Dek? Yang C3 Yang- COH ada 2. C2 hanya 4. 4 ya. Ah, O-nya 2 kan? Iya. Kalau yang ini, yang sebelahnya, C-nya berapa? C5 ya, Kak? Berapa C-nya? 5. 3. C-nya 3, Kak. Iya, 3. Ah, pasti langsung salah kan? Udah nggak mirip kan, Dek ya? Ini aja C-nya 2, ini 3. Berarti hanya- pasti salah. Nah, hanya berapa tuh? 6. Hanya 6. O-nya 2 ya? 2. Nah, ini pasti salah, ya kan? Sebelah kiri C-nya 2, sebelah kanan 3. Itu nggak mungkin isomer ya. Berarti itu salah. Kalau nomor 2, berapa C-nya, Dek? C3H6O2. 3. C3, H6. H6, O2. Kalau yang kanannya sama nggak? D3 Sama, Kak. H6 O2 sama, Kak. Iya, ini pasti berisomer, benar. 1 salah, 3 pasti salah ya guys. Iya, Kak. Nah, nomor 4 pasti benar ya kan? Coba, tapi sama-sama deh kita ngitungnya. Udah bisa ngitungnya nggak nih? C nomor 4 ini sebelah kiri berapa C-nya nih, Dek? C-nya ada 4. 4. Hanya 8. 8. 8. O-nya 1. O-nya 1. Yang kanan sama ya? Sama, Kak. C4 H8O. Inilah berisomer. 24 apa optionnya guys? Kak. C. Iya, C ya. Oke. Ini dia tahun 2008. Walaupun memang kimia organik ini nggak sebanyak stoikiometri keluar ya. Kita lumayan dapat poinnya deh ya. Oke. Poin 1 sampai 2 soal lah paling banyak kalau kimia organik ya. Nah, ini kita lihat tahun-tahunnya, 1 setiap tahun ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kan semua pasti satu-satu semua keluar ya. Nggak mungkin 5 soal kimia organik ya guys. Ini dia nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Oke, coba. Kalau ada yang bingung 1 sampai 4 ini atau kecepatan, langsung ditanya deh ya. Kita lanjut sekarang nomor 5. Senyawa berikut yang merupakan isomer. Sama juga nih, isomer. Isomer itu artinya jumlah atom-atomnya harus sama ya, Dek ya. Jumlah atom-atomnya harus sama. Berarti kita lihat tuh. Siklo itu artinya apa, Dek, siklo? Siklus Siklus. muter gitu, Kak. Iya, siklus ya. Tertutup ya, Dek ya. Tertutup ya. Nah, berarti di situ kita lihat bentar. Nah, siklo berarti tertutup. Heksil berarti berapa jumlah C-nya, Dek? Ada 6. Ada 6, mantap. Ada 6 ya, berarti ada 6 kayak gini nih. Ada 6. Nah, ada 6. Kok kayak gini gambarnya, bentar ya. Kursornya. Bentar, guys.
Nah, C-nya ada 6. Oke. Gini ya. Bentar. Oke, gini. Nah, ada 6 C-nya ya. Sikloheksil alkohol. Ada alkoholnya tuh. Alkohol itu berarti fungsinya tadi apa di alkohol? OH. OH ya, berarti OH-nya terserah mau di mana ini ya. Kita buat di sini boleh nih. Oke, masih ingat Dek, C itu tangannya harus berapa? Harus 4. Harus 4. Berarti C yang ini butuh berapa lagi H ini? 2. 2 ya? 2. Ini 2 ya, 2 semua ya, kecuali ini 1 ya. Ini 1, terus ini 2, ini 2, ini 2. Yuk bareng-bareng Dek, kita hitung berapa jumlah C-nya tadi semua? 6. 6 kan? Hanya berapa Dek? Hanya 1, 12. Berapa? 12. O-nya berapa? O-nya 1. Hanya 1. Oke-nya O-nya 1. Mantap. Sekarang nomor 1. Nomor 1 ini ada C ini ya. Ini CH2 ya, Dek ya. Ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH2. Kalau ini CH atau CH2? CH. CH ya. Ini CH. Nah, coba bareng-bareng, Dek. Berapa jumlah C-nya semua? C-nya 24. 11. C. C-nya C-nya 6. 6. 6 kan? Ini udah segi 5. Ada lagi sini CH3. Nah, hanya berapa, Dek? 12. 12. 12. O-nya? 1. 1. Wah, mantap. 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar. Kalau nomor 2. Ya, nomor 2 berarti yang ini C-nya berapa ini? C-nya berapa? Ini apa? CH atau C doang? CH. 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 Kalau yang ini CH juga ya? Iya. CH, ini CH2, ini CH2. Yuk, bareng-bareng guys. Tentukan berapa jumlah C-nya semua. 6, Kak. 6. Hanya berapa? Ya, berapa hanya nih? 12. 12. O-nya berapa? 1. 1. Berarti benar juga ya? 1 benar, 3 pasti benar. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini CH2, ini CH, ini CH2, ini CH2, ini CH ya. Nah, ini CH. Ini juga pasti benar ini ya. C6, H12O. Nah, 3 benar. Coba nomor 4 kira-kira benar nggak guys? Ada yang udah nyoba ini? Ini C-nya berapa ini? CH ya? Ini CH. Ini CH juga ya? Iya, Kak. CH ya. Kalau ini CH. Nah, coba. Ini berapa kira-kira C-nya, guys? 6, Kak. 6. Hanya berapa? 12. 12. O-nya 1. Wah, benar semua ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Apa optionnya? E. Iya, E ya. Kak, Oke. masih nggak paham dah, Kak. Tadi alkohol itu CH ya, Kak? Alkohol itu OH. Terus kok tahu-tahu C-nya bisa ditambahin H2, Kak? Ini CH2, CH2 ini semua. C itu kan tangannya harus 4, Dek. Nah, sedangkan C ini kan masih 2 tangannya nih. Ke kiri 1, ke kanan 1. Berarti dia kekurangan 2 lagi dong. Atom, makanya H2 jadinya kan. C itu tangannya 4. H. Iya, harus Terus kenapa 4. harus ada H, Kak? Nah, kan hidrokarbon, Dek. Hidrokarbon itu kan hidro, H. C itu kan karbon. Kan senyawa organik, senyawa hidrokarbon itu kan Harus ditambah H2 ya? Harus tambah harus air. H, iya. Kalau C kekurangan tangan, itu H yang pelengkapnya, Dek ya. Karena senyawa hidrokarbon pasti ada C, ada H-nya. Begitu juga dengan senyawa organik ya. Karena senyawa organik itu turunan dari senyawa dari hidrokarbon. Gitu. Paham? Paham, Kak, paham. Oke. Maaf, Kak. Ya? Itu 2 sama 4 itu ada garis satu itu, Kak. Yang mana, Dek? Yang nomor 2 sama nomor 4 itu ada garis, Kak. Iya, ada garis, Dek. Kita rangkap itu ya. Ya itu kerangkap kan? Iya, rangkap, benar. Kita rangkap gini. Nah, kalau kita gambarkan gini nih kan. CH2 rangkap CH, terus ini ke bawah CHOH gitu kan. Kalau nomor 2 itu kan. Rangkap itu, Dek ya.
Makanya dia butuh H di sini 1 gitu, biar 4 tangannya. Paham ya? Ya, Kak. Oke. Ada lagi, Dek? Yang mau ditanya? Oke. Mantap. Kalau paham, kita lanjut. Ada tulisannya, nanti kakak ganti deh. Udah kakak turunkan nanti gambarnya ya. Nah, nomor 6. Nomor 6, di antara alkena berikut, alkena yang memiliki isomer geometri cis trans. Oke, yang kemarin udah pertemuan kedua. C6 kemarin ada di sini nggak? C6, C4, C berapa lagi? C5 kan kakak ngajar kemarin kan? Isomer cis trans. Siapa yang apa isomer cis trans? Siapa yang ingat? C yang ada kata rangkapnya harus mengikat 2 gugus berbeda, ya kan? Kemarin kan kalau fokus 2 kita kemarin, ya kan? Fokus 2 itu kan yang tertutup kan, yang siklik mengikat 2 gugus berbeda. Begitu juga dengan alkena, kalau dia isomer cis trans itu artinya C yang berikatan dengan ikatan rangkap itu mengikat 2 gugus berbeda, Dek. Mengikat 2 gugus berbeda. Kita lihat ya nomor A. Nomor A fokus kita ke yang ini dulu. Kita lihat nih yang A nih. Yang A artinya gimana sih Kak? Dia mengikat gugus berbeda gini, Dek. C mengikat yang memiliki kata rangkap, ini mengikat A, ini mengikat B. Ini kan beda nih. Di atas A, ini di bawah B. Ini kan beda ya. Beda. Nah, terus ini kalau ini mengikat B, ini mengikat A. Ini kan beda ya, Dek ya. Yang penting kita lihat yang kiri sama yang nggak ada hubungan kiri sama kanan ya. Nah, walaupun ini sama-sama A ini A yang di kanan, di bawah. Ini nggak ada hubungan. Yang penting sebelah kiri ini mengikat yang beda, sebelah kanan juga mengikat yang beda. Gitu ya. Yang penting dia mengikat yang beda-beda. Coba kita lihat soal nomor yang A. A ini fokus kita ke ikatan rangkap. Ini kan ikatan rangkap ini. Berarti C ikatan rangkap. C sebelah kiri mengikat apa, Dek? C sebelah kiri. Ikat atau apa itu? H ada 2 kan? Kita buat gini gambarnya ya. Nah, C sebelah kanan ikat apa? H 1. H dan C2. ini 1, 2, 3, 4 ya. C-nya ada 4 ini kan? C-nya 4. C4 hanya berapa? H9. 9. 9. Nah, coba kita lihat deh ya. Ini sama nggak ini? Enggak, Kak. Ini H sama H 10, Kak. sama kan? Apa, Dek? Hanya 10, Kak. Hanya 10. 9. 9 kan? H1 laginya beda tempat. Iya, ini kan C yang ini ngikat H, yang kan yang ini 1 nih. 1 lagi ngikat. Ini sebenarnya kalau kita bisa bayangkan ya kan, ya ini kan sama aja sebenarnya ini ya. Hanya bentuk geometrinya aja jadi berubah. Sebenarnya kan Kenapa H ini beda turun. tempat, Kak? Hanya beda tempat aja, Dek ya. Kita ganti contohnya gini. Kita kan punya tangan nih kan, Dek ya. Kita punya tangan nih kan. Nah, kalau tangan kita turunkan ke bawah nih semua nih. Terus kita naikkan ke atas 1, sebelah kiri tetap. Tinggal tukar-tukar doang ya posisinya, kita rentangkan. Kan tetap aja kan tangan kita doang, tangan kita juga itu kan, Dek ya. Nah, terus kita putar-putar. Kenapa dia beda kan? tempat, Kak? Nah, biar kelihatan geometrinya, Dek. Biar kelihatan dia mengikat gugus yang berbeda yang mana. Kalau kita kakak buat lurus aja kayak gini, seandainya kalian udah bisa bayangin, nggak usah gambar boleh ya. Nah, kalau bisa kalian bayangin kan ini cerangkap nih, dia mengikat gugus yang sama ini H dan H, tanpa digambar bisa. Kenapa ini digambar? Biar kelihatan deh ya. C itu mengikat 2 gugus yang berbeda. Nah, biar bisa ditentukan ya. Nah, berarti ini kan bagian A ini kan sama ini, H dan H sama. Terus kalau ini beda kan? C sama C H sama C4 H9 ini beda. Sedangkan cis trans itu C yang mengikat di kata rangkap harus mengikat gugus yang berbeda. Dua gugus atom yang berbeda. Berarti ini salah. Nomor A salah. Karena C sebelah kiri mengikat gugus yang sama. Gitu. Nah, coba kita perhatikan dulu yang bagian A ini. Paham nggak nih maksudnya? Paham?
Paham Kak, paham. Oke, coba ya kita tes lagi ya yang bagian B-nya ya, biar makin paham ya. Bagian B di sini fokus kita langsung lihat di kata rangkap nih. Kata rangkap ini kan. Nah, berarti kita buat C rangkap. C sebelah kiri ngikat apa, Dek? C sebelah kiri ngikat CH3 CH3. Iya, CH3 CH3. Ini langsung sama ini kan? Ini sama, pasti langsung salah. Nah, C sebelah kanan ngikat apa? C sebelah kanan ikat ikat H sama C2H5. Iya, mantap. Nah, pintar semua ya. Ini beda ya. Ini beda juga. Ini beda tapi sebelah kirinya sama. Salah. Terus kita lihat yang C. Yang C di situ kita lihat di kata rangkap. Kata rangkap di mana tuh posisinya? Bukan ya. Yang C nggak ada ikatan lengkapnya. Nggak ada ikatan. Kita yang C nggak ada kata rangkapnya ya. Berarti langsung salah ya. Alkana ini ya. Pokoknya harus rangkap ya Kak. Iya, harus rangkap. Kalau alkena, kalau cis trans kalau nggak rangkap dia tertutup kayak gini. Nah, kayak gini juga boleh dia, tapi harus kalau terbuka harus alkena ya. Nah, kalau gini kan kemarin udah kita bahas nih. Di sini BR, di sini CL. Ini cis trans, karena ini 2C mengikat gugus yang berbeda. Ini cis transnya. C yang ini sama C yang ini nih. Ini kalau dia iso ya. Kalau Alkuna bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Kalau Alkuna nggak bisa, harus kata rangkap deh. Kalau Alkuna gimana dia mengikat 2 gugus berbeda? Kan C tangannya cuma 4 kan? Kalau dia rangkap 3 gimana dia mengikat deh? Nggak bisa kan? Cuma gini doang kan? Nggak mungkin lagi kan dia mengikat 2 atom berbeda deh ya? Iya Kak. Nah, makanya Alkuna nggak bisa. Alkena doang yang bisa kalau terbuka. Kalau tertutup bisa siklo. Itu pun siklo alkana. Siklo alkana ya, siklo alkana. Itu nanti lihat lagi yang kemarin ya kan, fokus 2 ya. Nah, berarti yang C salah. Kita lihat yang D ya, Dek ya. Yang D ini kita lihat C rangkap. Coba C sebelah kiri ngikat atom apa, Dek? CH3. H sama? H sama CH3. Nah, yang kanan? CH3. Yang kanan sama H terus C2H5. Oke, ini sama atau beda ini? Beda. Beda. Nah, yang kanan juga beda kan? Nah, ini beda. Berarti ini adalah cis trans. Berarti jawabannya adalah yang dodol. Gitu. Paham semuanya nomor 6? Apa? Oke, Dek. Oke, kalau paham kita lanjut. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini udah pernah ya. TO Desember juga ada nih. Isomer optik. Dan Termandiri juga udah pernah keluar. Isomer optik itu adalah isomer yang terjadi pada atom C chiral. Nah, siapa yang belum pernah Panter 3 kuis ya kan? Panter 3 nomor 14 ini soalnya kan. Molekul di atas yang bersifat optis. Optis itu adalah optis aktif atau lebih sering disebut C chiral. Apa itu C chiral? Atom yang mengikat 4 gugus yang berbeda, Dek. Contohnya gini, C kan tangannya 4, dia mengikat 4 gugus berbeda. Tangannya 4, dia mengikat gugus yang berbeda semua. Ini adalah C chiral. Kita lihat ya, kita gambar, kita lihat nih. Nomor 1 ini ada nggak C chiralnya? Nomor 1. Ini kan di sini CH3. Ini nggak C chiral. Ini CH2. Oke, gambar di bawah aja lah ya, biar lebih rapi. Coba, setiap lekukan ada si C di situ deh ya. Setiap lekukan itu ada C. Nah, nomor 1 itu kan gambarnya gini. CH3, terus kayak gini, CH2, terus di sini C, ada H kan? Ada H, ini OH, ini Cl. Nah, di sini ada C chiral. Ada C chiral nggak? Ada Pak. Iya, yang ini kan? Iya Pak. Ini kan C chiralnya ya. Nah, inilah C chiral. Inilah optis aktifnya. C chiralnya. Berarti 1 benar. Coba lihat ya. Mana tahu ada yang bingung, kita lihat nomor 2 biar paham. 2 salah Kak. Nomor 2 salah. Oke, kita lihat. Ini ada BR, ada lekukan nih. Di sini ada CH ya. Ada CH, kakak buat hanya di sini biar kelihatan. Ini si CH3.
Ini si CH3, terus ini CH3. Nah, kalau ini Dek, ada nggak optis aktifnya? Bukan Kak. Enggak Oh, ya? ini CH32. Iya, dia mengikat CH3 sama. Ini kan sama ini. Nah, berarti salah. Masih salah ya. Oke. 1 benar, 3 pasti benar ya guys ya. Tapi kita gambar aja ya biar makin paham. Ini ada OH, terus di sini C, di sini ada C juga. Ya kan gini gambar awalnya nih. Mana tahu yang bingung. Ini C, ini OH. Gini kan gambar dasarnya. Nah, biar setara, si C-nya tambahkan di sini H3, di sini hanya 1, terus di sini hanya 2. Nah, C kiralnya yang mana ini, Dek? C yang ikat 4 itu tuh, yang OH, CH3H sama CH2. Iya, yang ini ya. Nah, semuanya kan beda kan? Iya. Ke kiri OH, ke atas CH3, ke bawah H, ke kanan CH2OH. Berarti dia mengikat yang berbeda semua. Inilah optis aktifnya. Berarti benar. Kalau nomor 4, ini ada C, terus ini rangkap O-nya, terus di sini ada C, ke bawah C, ke atas C. Di sini berarti CH2. Nah, ini kata rangkap nggak butuh lagi, ya kan? Ini CH, ini CH3, ini CH3. Ini ada nggak deh optis aktifnya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau dia ikatan rangkap, itu nggak mungkin optis ya. Itu udah kembar ikatnya. Kembar O. Berarti di sini nggak ada ya. Ini kembar CH3, CH3. Ini kata rangkap enggak. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Ini kan 2018 nih. Kak. Ya? Kok kakak bisa tahu sih itu kan tadi ada C, terus tiba-tiba ada CH2, ada CH3. Yang gini. Nah, kalau awalnya belum paham deh, gini aja ya. Nomor 1 nih, ini kan ada lekukan nih, ini kan ada nih, ini pasti ada C di sini, ada C. Setiap titik-titik ini ada C, ada C. Nah, berarti di sini kita tulis saja dulu. Kayak nomor 1 C, terus C, terus C, terus ini ada OH kan, ada OH, ada CL. Nah, tadi masih ingat kan Dek ya, C itu tangannya harus berapa Dek? 4. Berarti C sebelah kiri ini butuh berapa lagi H? 3. Nah, C yang ini butuh berapa lagi H? 2 gitu ya. C yang ini 1 kan? 1. Nah, jadi gitu Dek cara gambarnya. Oh, oke. Paham ya? Iya, paham Kak. Oke, itu ya Dek ya. Ini gambarnya udah ada di sebelah ya. Biar nanti jangan double nomor 1-nya ya. Oke. Itu guys, nomor 7. Semuanya ya. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, kita lihat ya. Nomor 8 di sini reaksi substitusi dari 1 klorobutana. Butana itu berarti berapa C-nya Dek butana? 4, Kak. 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. 1 kloro, berarti kloronya di paling ujung kan Dek ya? Ada kloro di sini kan, ada kloro. Terus C itu tangannya harus 4. Berarti ini H3, ini H2, ini H2, ini H2 ya. Ada Cl di situ Dek ya. Di ujung. Terus ion metoksida. Nah, ion itu berarti artinya adalah di sini CH3O ya. CH3O. Nah, kenapa CH3O? Karena di sini metoksida. Metoksida itu berarti artinya CH3O ya, CH3O. Oksida itu kan oksigen ya, Dek ya. Nah, ini berarti jadi apa? Ini nanti tukar silang. Yang namanya substitusi berarti hanya tukar silang doang. Berarti ini O-nya masuk ke sini, Dek ya. Nah, ini nanti jadi gini nih. Jadi CH3, CH2, 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 O-nya ini masuk. Nah, O CH3. O CH3 hanya tukar silang doang. CH3 ini nanti masuk ke si ini, gantiin si Cl. Cl-nya yang lepas ya. Cl-nya yang lepas. Nah, gitu namanya kan substitusi, hanya pergantian gugus. Berarti ini gugus fungsi apa nih, Dek? Kalau O di tengah. Keton. Keton. Siapa tahu namanya nih? Gimana buat namanya? Enggak, bukan keton, Kak. Ether bukan sih, Kak? Iya, ether. Kalau keton CO ya. Nah, ini adalah gugus fungsi
Ether ya, ether kalau O. Nah, ini ether. Ini namanya apa nih, Dek? Ini namanya adalah metil. Kalau ini namanya adalah butil. Butil. Kalau buat nama tadi berdasarkan apa? Kalau cabangnya beda? Abjad. Iya, berdasarkan abjad. Mana duluan? Butil atau metil? Butil. Butil ya. Nah, seharusnya ini butil dulu ya, Dek ya. Seharusnya butil, metil, Ether. iya ether ya. Tapi kalau misalnya yang ether bukannya pakai yang lebih pendek dulu ya, Kak? Jadi kayak metil butil ether gitu. Nah, kalau mau pakai pendek dulu itu kalau dia mau pakai alkoksi alkana, Dek. Alkoksi alkana. Kalau alkoksi alkana itu namanya gimana? Kalau alkoksi alkana, alkoksi itu C-nya yang paling kecil, kalau alkana C-nya paling besar. Ini namanya kalau pakai alkoksi alkana namanya apa ini? Metoksi butana ya. Kan ada dua namanya. Ini nama yupak ya. Terus ada nama trivial. Trivial itu pakai alkil-alkil. Kalau trivial pakai alkil 1, alkil 2. Kalau pakai alkil itu berdasarkan abjad. Itu namanya adalah butil, metil, ether. Ada dua kan namanya, Dek ya. Kalau pakai C terpanjang sama C terkecil itu pakai yupak. Yang C-nya paling kecil itu sebagai alkoksi, C paling besar, C paling panjang itu sebagai alkana. Gitu. Ada dua namanya kan? Masih ingat ini? Masih ingat? Masih ingat. Gitu ya. Kalau C paling kecil itu namanya alkoksi, itu kan metil jadi metoksi. C yang paling panjang itu butana. Jadi metoksi butana. Gitu. Ini sebenarnya di sini metil N butana. Seandainya N ini kan artinya, Dek ya, N ini yang paling panjang. M sama N berdasarkan abjad mana duluan, Dek? M. M. Dia pakai itu ya. Iya. Kalau nggak ada N ini, namanya seharusnya butil metil ether. N ini artinya nggak ada nomor induknya, nggak ada nomor gugus fungsinya ya. N butil ether. N itu artinya dia yang paling panjang. Kalau ada N-nya di situ nggak apa-apa ya. N itu kan berdasarkan abjad tuh ya. Metil N butil ether. Tapi kalau nggak ada N itu di situ harus butil di depan. Karena harus berdasarkan abjad kalau dia dua-duanya alkil. Gitu. Kalau kembar gimana, Dek? Kalau metil sebelah kiri, metil sebelah kanan apa namanya? Dimetil ether. Iya, dimetil ether. Tetap ya, kalau alkil itu tetap kayak semula, kayak tata nama sebelumnya waktu kelas 2. Kalau alkilnya kembar itu pakai tri tetra. Kalau dia beda itu berdasarkan abjad. Gitu. Paham ya, Dek ya semuanya? Maaf, Kak, tadi N itu apa tadi, Kak? N itu menyatakan dia rantai terpanjangnya, Dek. Kak, bisa kasih contoh yang nggak pakai N, Kak? Ya, kalau nggak pakai N, ini gini namanya. Ini kalau nggak pakai N namanya adalah metil butil ether. Ini kalau nggak pakai N. Nah, kalau nggak pakai N kan, metil lagi. Sorry. Kalau nggak pakai N, ini butil metil ether. Berdasarkan abjad ya. Butil metil ether. Ini namanya. Gini, kalau ada yang bingung N itu kayak gini, Dek ya. Kalau Kak buat nih CH3, CH2, CH2OH. Nah, ini namanya apa ini? Ini menyatakan N ini gugus fungsi nomor 1 sebenarnya nih ya. Gugus fungsi nomor 1. Yang berikatan sama gugus fungsi kan rantai terpanjang kan? Kalau ini namanya apa, Dek? 1, 2, 3. Namanya apa ini? 1 propanol. Ya kan? Ini boleh juga namanya apa? N-propanol. Artinya gugus fungsinya nomor 1. Karena ini kan gugus fungsi nempel ke ini ya. Gugus fungsi pas nomor 1 ini karena rantai terpanjang. Makanya N simbolnya. Jadi N-propanol itu sama aja dengan 1 propanol. Artinya di nomor 1 dia ya. Lurus ya, Dek ya. Gitu. Paham? Ya, Pak. Ya, Kak. Apa, Dek? Ya. Nah, udah paham ya? Berarti itu N menandakan 1 ya, Kak? Iya, menandakan 1. N itu menandakan 1, terus itu kan pasti nempel yang keikatan rangkap ya, Dek ya. Keikatan rangkap, keikatan yang paling panjang. Makanya nggak si metil yang dibumbui dengan N ya. Gitu. Okay. Paham ya?
Nah, karena kan gugus fungsi pasti nempel ke yang rantai terpanjang, ke utama. Ke rantai utama pasti yang nempel gugus fungsi. Gitu, pasti dia melekat di situ ya. Ini dia nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nah, oksidasi, Dek. Oksidasi sikloheksanol ya akan menghasilkan sikloheksanol. Berarti di sini siklo itu berarti ada berapa C-nya? 6. 6 ya. 6 ya. Gini berarti ya. Oke, sikloheksanol. Berarti di sini ada OH, terus katanya dioksidasi ya. Dioksidasi. Masih ingat deh, alkohol itu kalau dioksidasi pasti ada alkohol kan terbagi atas 2 ya. Ini pelajaran kemarin lagi masih ini. Ini alkohol apa ini, Dek? Alkohol primer atau sekunder? Sekunder. Iya, sekunder ya. Gimana cara membedakannya sekunder sama tersier kalau dia siklo? Kalau dia alkohol primer kayak gini gambarnya. Kalau alkohol primer itu harus CHO. Ini kayak gini. Ini baru alkohol primer ya. Ini baru alkohol primer. Ini baru alkohol primer deh ya. Kalau ini adalah alkohol sekunder. Siapa yang masih ingat? Kemarin nih baru belajar nih. Alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi apa? Keton. Iya, jadi keton ya. Jadi keton. Berarti langsung ketahuan jawabannya yang mana, Dek? Heksanon. Iya, 2 heksanon. Udah kan? Ketemu langsung ya. Kak, sebenarnya Kak, kalau misalnya dia tersier gimana Kak? Kalau tersier mengikat, kalau siklo nggak ada tersiernya ya. Kalau udah siklo nggak ada ya. Kalau iya, kalau tersier nggak mau lagi di sini. Nah, kalau tersier itu mengikat. Kalau alkohol tersier untuk yang terbuka, alkohol tersier itu adalah C yang mengikat OH itu mengikat 3 C lainnya, atau cara cepatnya OH itu nanti sama dengan cabang posisinya, Dek. OH sama dengan cabang posisinya. Contohnya kayak gini. Contohnya CH3, CH2, COH, CH3, CH3. Ini alkohol tersier. Mengikat 3 C lainnya. Atau OH posisinya sama dengan cabang. Nah, sama kan? OH nomor 2, cabang juga nomor 2. Ini adalah alkohol tersier. Gitu deh. Paham? Kak, ini kenapa bukan sikloheksanon, Kak? Apa? Kenapa bukan sikloheksanon? Sorry ya. Kok ini kakak buat? Sikloheksanon deh ya, yang C. Sorry, kakak salah checklist. Aduh, ini kan terbuka ya. Ini terbuka ya. Oke. Kakak tadi karena keton di nomor 2. Oke, sorry. Ini kan siklo ya. Oke, thank you deh ya. Ini siklo. Oke, salah. Sikloheksanon, yang C deh ya, yang C benar. Yang C. Oke guys, ini coba ada yang mau tanya? K2CR2O7 itu buat apa, Kak? Yang mana? K2CR2O7 itu buat apa, Kak? Oh, ini artinya ini katalisnya untuk oksidasi, Dek. Nah, ini katalisnya, Dek ya. Katalis dalam oksidasi. Katalis itu kan untuk mempercepat proses untuk proses reaksi kimia. K2CR2O7, katalis oksidasinya, Dek ya. Nggak ikut bereaksi itu, Dek ya. Katalis kan nggak ikut bereaksi. Kalau contoh kehidupan sehari-hari kan sering kakak bilang ya, kalau kita mau melarutkan gula gitu kan, gula di air, melarutkan gula dalam air ya, dalam air panas. Nah, kita larutkan tuh. Biasanya kan kita bantu dengan apa, Dek? Dengan sendok ya. Nah, sendok itulah sebagai katalis. Sendoknya pernah nggak ikut, Dek, larut sama gulanya? Enggak kan? Nah, itulah katalis, dia mempercepat ya. Nah, gitu juga dengan K2CR2O7. Itu di mana, Kak? Kok nggak muncul di reaksi? Dia hanya sebagai katalis ya, untuk mempercepat berjalannya reaksi oksidasinya. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke deh. Ini dia nomor 19. Nomor 9.
kita lanjut. Nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya adalah reaksi adisi terjadi pada perubahan. Oke, adisi itu apa artinya di adisi? Nambah. Nambah atau pemutusan? Putusan ikatan rangkap. Nambah. Iya, adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Berarti pemutusan ikatan rangkap dari mana ke mana dong? Berarti Etena kayak tanah ya. iya, alkuna jadi apa? Alkena jadi alkena. Alkena. Nah, alkena jadi? Alkana. Iya, alkena jadi alkana. Berarti yang mana jawabannya nih, Dek? Coba Kakak serahkan ke kalian dulu. Iya. Ini ya, etan, apa kan? Iya. Yang E, Kak. Iya, yang Iya. E ya. Kalau yang A nggak ada di situ kata rangkap. Etanol mana ada kata rangkapnya, ya kan? Etil bromida juga nggak ada kata rangkapnya. Kalau yang B, etil bromida, itu kan etana itu, nggak ada kata rangkap. Etena ada kata rangkap 2. Kalau ini enggak, ya kan, ini kata rangkap 2 jadi 3. Ini bukan adisi. Nah, kalau etanol jadi etena. Ini juga enggak deh ya. Ini nanti etanol jadi etena, berarti dari enggak kata rangkap jadi rangkap. Ini enggak ya. Ini langsung kelihatan jawabannya. Etena itu adalah rangkap 2, sedangkan etena adalah tunggal. Oke. Nah, ini tahun 2013 nih. 2013 ya, udah tahun 2000-an ya. Oke. Coba nomor 10 ini gampang sekali. Coba ada yang mau bertanya, Dek, nomor 10 ini? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke.